cara mengganti background dan latar belakang kamu jauh lebih menarik dan enak. Oke, tutorialnya silakan cek link di deskripsi. Bikin pakai itu loh, Dok. Cara mengganti background. Assalamualaikum. Ini Fatimah Azza. Kita tunggu teman yang lain ya. Suara Ibu bisa terdengar, Fatimah? Sekedar ngecek dulu. Yuk, di-unmute dulu. Test drive buat sound-nya. Fatimah cek. Apakah suara Bu In bisa terdengar? Coba di-unmute dulu. Ya, oke. Fatimah, selamat bergabung. Kita belajar online TKA Ekonomi bersama Bu Indarti. Kita nanti mulai pukul 9 tepat. Coba silahkan test drive dulu, dibuka itunya, mic-nya, unmute-nya. Ibu coba share materi ya. Dan ini sudah direkam di cloud. Oke.
Oke, selamat bergabung. Shanela Aziza dari Semansa. Coba test drive dulu, suaranya di unmute dulu, Sapa. Kita akan mulai semuanya. Kalau lihat di anggota ada 6 ya, gitu. Halo, Miss. Ya, Ibu coba kita bahas hari ini pertemuan yang keempat ya. Barangkali bisa dicek, kita bahas mengenai elastisitas permintaan bukan ya? Karena Ibu baru apa? Baru bergabung kemarin ya, berapa minggu yang lalu di Bimbel Cirebon. Oke, perkenalkan nama Ibu Bu Indarti, pengajar ekonomi. Kita akan belajar TKA kelas 12. Yang akan kita bahas adalah soal-soal seputar TKA. Oke, Ibu akan coba share materi ya. Coba sebentar. Ekonomi. Section. Oke, materi yang Ibu share sudah kebaca di screen?
Oke, anak-anak materi yang Ibu share seputar kita akan bahas elastisitas permintaan atau permintaan dan penawaran dulu. Ya, ini pertemuan keempat. Nah, Ibu tanya, ini kemarin sudah dibahas belum? Kan infonya yang Ibu dapat, kalian kemarin habis menyelenggarakan apa? Mengikuti tryout ya, TO ya, yang diselenggarakan oleh PC. Bentar, slide kontrol. Oke, sudah sebentar ya. Kita lihat di Balik ya. Cirebon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah sudah lengkap yang mengikuti Zoom karena semuanya ada 6. Silahkan kalian absen di chat ya, chat yang sudah disiapkan. Coba Ibu sapa dulu. Silahkan apa? Dibuka audionya. Kudu sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta belum.
Oke, anak-anak, materinya sudah kebaca belum di screen? Udah. Oke. Yang tampil apa di situ? Boleh apa audionya dibuka dulu biar bisa interaktif dulu. Nanti hari ini Ibu In akan bahas mengenai permintaan dan penawaran ya. Kemarin sudah dibahas belum di pertemuan offline? Udah dibahas. Oke, yang elastisitas sudah? Sudah. Sudah. Latihan soalnya sudah berarti. Yang latihan soal. Sudah, Nih, Bu. sudah. Baik. Karena Ibu kan mencocokkan dari materinya yang diberikan oleh BC ya. Ini dari elastisitas permintaan penawaran, kemudian latihan soal, berarti selanjutnya sudah elastisitas. Oh, lumayan banyak sebenarnya elastisitas ini ya. Oke. Hukum bosen, motif produksi. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai eh, konsumsi dan produksi. Ini bagian dari TKA, masih dulu diperolehnya di kelas 10 ya. Sebenarnya lumayan elastisitas juga materinya yang berhitung berarti nanti disampaikan secara offline saja ya. Karena kalau secara online, Ibu harus siapkan webcam untuk menampilkan hitungan-hitungan menghitung elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Baik. Eh, Ibu kan ini pertama jadi host, jadi hanya untuk memastikan bahwa sekarang silahkan audionya tetap nyala biar kita tetap interaktif anak-anak. Yang muncul di screen kalian apa? Konsumsi produksi bukan? Iya. Pengertian, iya betul itu. Pengertian konsumsi dan produksi. Prinsip konsumsi. Itu ya. Iya, Miss. Oke, baik. Berarti sudah betul. Baik. Oke, baiklah. Karena ini sifatnya literasi, jadi eh, Miss harapkan kalian tetap mencintai atau memaksa untuk suka literasi. Tapi saya yakin anak-anak yang memutus ikut bimbel itu pasti motivasi belajarnya tinggi. Apalagi dengan dituntut harus banyak membaca dan tentunya menghafal, mengingat, dan juga memahami. Karena Ibu lihat jadwalnya kebanyakan, Miss lihat kebanyakan jadwalnya itu matematika, matematika pilihan, matematika lanjutan, bahasa Inggris, ekonomi, bahasa Indonesia ada sebagian. Baik, oke kita mulai saja. Nanti kita di endingnya kita latihan soal ya. Oke, kita akan belajar 1 jam karena 1 jam 15 menit. Semoga kalian menikmati pertemuan siang hari ini. Eh, ketika ketika Miss makan, berarti itu kegiatan konsumsi. Miss memakai baju, membeli baju itu juga kegiatan konsumsi. Kemudian Miss makan tempe itu konsumsi. Miss beli pulsa konsumsi. Atau Azizah, Azizah, saya Nela panggilannya siapa? Nela, Channel, Ibu. Chanel, oke. Atau Chanel ketika memakai kerudung, itu kebutuhan konsumsi.
Jadi kalau konsumsi itu lebih kepada kegiatan mengurangi ya, kekuatan mengurangi fungsi barang atau utilitas barang. Kalau di situ diterangkan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh kepuasan. Kalau Ibu atau Miss biasanya bikin pengertian konsumsi, produksi, distribusi itu gini, bahasa sehari-hari. Ketika makan tempe berarti konsumsi, ketika membuat tempe berarti produksi, dan ketika menjual tempe, menyalurkan tempe berarti distribusi. Itu yang kasat mata. Tapi ketika yang tidak kasat mata adalah membayar listrik, gitu ya, membeli pulsa, itu juga konsumsi. Itu. Nah, prinsip-prinsipnya di situ itu ada bahasanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu maksudnya ekonomi itu clue-nya hanya satu. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya sangat terbatas. Itu clue-nya di situ. Jadi istilahnya ada scarcity atau kelangkaan. Nah, supaya kelangkaan ini manusia dituntut untuk cerdas atau smart, maka muncul skala prioritas. Dahulukan kebutuhan yang penting yang harus di nomor satu kan, dan kita bikin semacam passing grid urutan ya, itu namanya skala prioritas. Oke, kemudian ada rasionalisasi konsumsi yang tentunya kita mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya logis, yang membawa manfaat gitu ya. Oke, motif konsumsi. Nah, nih, kalau kalian makan nasi ketika lapar, makannya di warung makan, berarti itu kebutuhan. Tapi ketika kalian lapar, makannya di Hokkaido itu, kemudian di McD, itu berarti bukan kebutuhan, tapi lebih kepada prestise sosial, prestise ya. Jadi status sosial demi sebuah gengsi atau status gitu. Ya, kalau di situ dicontohkan dengan membeli barang bermerek gitu ya. Kemudian kebiasaan, motif konsumsi itu ada prestis, kebiasaan, dan efisiensi. Sebenarnya kalau orang belajar ekonomi itu pasti tahu bahwa ini mana kebutuhan dan mana ini keinginan gitu ya. Nanti bawahnya lihat kita belajar tentang hukum Gosen. Ini juga kelas 10 mengingatkan. Hukum Gosen itu ketika gini, kita makan ketika habis olahraga minum es apa yang di kantin biasanya ya. Gude ya. Ketika gelas pertama itu nilainya pasti 100. Tapi nikmatnya luar biasa. Ketika gelas yang kedua, kenikmatannya atau nilai es tadi sudah, atau istilahnya utilitas marginal tadi sudah tidak naik lagi tapi menurun gitu. Maka diistilahkan dengan nama the law of diminishing return. Jadi ketika sebuah kepuasan dipenuhi terus-menerus, maka pada puncaknya akan mengalami utilitas marginal yang menurun gitu ya. Nah, ini ada di situ. Contohnya kalau di situ hanya hukum Gosen 1, contohnya seperti itu. Hukum Gosen 2, konsumen akan membagi pengeluaran untuk berbagi barang kepuasan marginal di rupiah yang seimbang. Jadi nanti munculnya biaya peluang. Ya, biaya peluang. Masih ingat biaya peluang? Contoh, biaya peluang itu bukan biaya uang, tidak harus melulu begitu ya. Misalnya, tahu pembalap nasional Valentino Rossi? Nah, ketika dia memutuskan hidupnya di sirkuit balap, maka dia akan kehilangan momen apa? Mungkin kuliah, ya, mungkin nongkrong lebih, ya intinya kuliah lah bisa, atau nongkrong di kafe terlalu lama. Nah, ketika dia lebih banyak waktunya dihabiskan di sirkuit balap, maka akan hilang kesempatan-kesempatan Valentino Rossi yang lain. Nah, hilangnya kesempatan itu namanya biaya peluang. Gitu. Atau contoh yang kedua, kalau Chanel itu memutuskan untuk kuliah, biaya kuliah itu misalnya 1 tahunnya 12 juta.
Tapi ketika Chanel itu bekerja, sebulannya digaji UMK Cirebon 3 juta, berarti setahun 36 juta. Artinya biaya peluang yang hilang adalah 36 juta tadi, karena kita tidak bekerja tapi memutuskan kuliah. Atau sebaliknya, kita bekerja, dapat uang 36, maka kita akan kehilangan kesempatan kuliah. Dan kita tidak memperoleh gelar ya, gitu. Oke, di situ ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Apa sih yang faktor mempengaruhi konsumsi? Pendapatan semakin tinggi itu udah hukum alam ya. Ketika orang itu gajinya 5 juta. Nggak usah gede-gede dulu lah. Gajinya 2 juta. Pasti dia hanya memutuskan untuk bagaimana saya bisa makan. HP-nya mungkin masih HP yang masih sederhana. Tapi ketika gajinya sudah naik jadi 10 juta, akan berpikir bagaimana saya punya iPhone gitu. Ya, itu contoh pendapatan semakin tinggi maka konsumsi juga meningkat. Harga barang naik, konsumsi cenderung harga naik, konsumsi cenderung menurun. Itu real, kecuali momen ketika Lebaran. Daging naik, padahal naik harganya, tapi pembelian tetap naik. Nah, ini sifatnya elastis atau inelastis kalau seperti itu. Ya, selera konsumen mempengaruhi keputusan konsumsi. Iklim juga sama, tren budaya juga sama. Ya, itu berkaitan dengan konsumsi. Sekarang kalau prinsip produksi, ada efisiensi produk, menggabungkan faktor produksi menggunakan tenaga kerja. Ibu ingatkan, faktor produksi itu yang memberikan konsumen. Masih ingat circular core diagram? Ada RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, faktor produksi dari konsumen itu ada tenaga kerja, modal, lahan, dan kewirausahaan. Itu prinsip-prinsip produksi. Dan produktivitas tinggi. Produktivitas tinggi itu artinya kenaikan produksi barang dari produsen mengalami peningkatan. Tentunya harapannya bisa meningkatkan penjualan. Itu. Faktor produksi tadi yang Ibu bilang, alam, contohnya tenaga, tanah, air, udara, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Ini kalau kaitannya dengan timbal balik tadi ya, ketika konsumen memberikan alam, berarti sewa ya, dia akan mendapatkan sewa, upah gantinya sewa. Ketika konsumen memberikan tenaga kerja, dia akan dapat upah. Ketika konsumen memberikan modal, RTK memberikan modal, maka dia akan mendapatkan interest. Dan ketika konsumen RTK memberikan entrepreneur, maka balas jasanya berupa profit atau keuntungan. Nah, ini mencari keuntungan produsen berusaha memperoleh laba maksimal. Kalau motif produksi berarti ingat kita posisinya di pihak produsen. Ya, ada mencari keuntungan produsen berusaha memperoleh laba maksimal. Otomatis ya, setiap produsen tujuannya memperoleh laba maksimal. Memenuhi kebutuhan pasar. Memenuhi kebutuhan pasar, ada efisiensi biaya dan tanggung jawab sosial. Itu motif produksi. Jadi produsen itu tujuannya apa sih ketika dia harus memproduksi? Pasti yang pertama mencari keuntungan. Memenuhi kebutuhan pasar. Efisiensi biaya. Ya. Dan yang terakhir tanggung jawab sosial dan lingkungan. Punya tanggung jawab terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan itu maksudnya ketika saya tidak memproduksi tempe, maka nutrisi protein yang ada di masyarakat, di konsumen pasti akan banyak berkurang karena saya tidak memproduksi tempe. Nah, hal-hal seperti itu yang disebut tanggung jawab sosial. Gitu. Jadi ada rasa bentuk empati, tidak melulu tentang profit oriented. Nah, ini bagaimana pula hubungan produksi dan konsumsi? Produksi menyediakan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Konsumsi memberikan sinyal kepada produsen tentang apa yang dibutuhkan. Saat konsumsi turun, produksi juga menyesuaikan. Dalam krisis ekonomi bisa berubah menjadi produksi subsisten, misal menanam sendiri. Nah, ini contoh antara keterkaitan produksi dan konsumsi. Jadi, memang tidak bisa dipisahkan antara RTP dan RTK tadi. Ya, oke.
Kemudian contoh penerapannya dalam penerapan konsepnya seperti ini. Efisiensi konsumsi. Contoh, sekarang sudah marak ya lampu LED. Kalau dulu kan lampu yang boros listrik, bohlam kayak gitu ya. Sekarang ada lampu hemat energi yang sudah banyak di pasar dan masyarakat sudah mulai menggunakan. Motif konsumsi prestis, beli sepatu bermerek yang Ibu bilang tadi, prestise, lebih kepada penghargaan atau status sosial. Utilitas menurun, itu maksudnya mie bungkus pertama sangat nikmat, ketiga biasa saja yang Ibu contohkan tadi, minum gudeg. Minum gudeg di kantin setelah olahraga, gelas pertama itu nilainya 100, gelas kedua 80, gelas ketiga mungkin 60, gelas keempat, aduh, udah nggak kuat mungkin ya. Itu berkaitan dengan utilitas marginal menurun yang disebut di hukum Gosen 1, hukum Gosen 1, the law of diminishing return. Ya, produksi efisiensi yang keempat, gunakan limbah tahu untuk pupuk. Ini konsumsi elastis dan inelastis. Kopi bisa diganti, bensin tidak. Jadi, contohnya ketika kopi mengalami harganya naik, konsumen tetap minum kopi, atau Sheila tetap minum kopi, atau Fatimah tetap minum kopi. Nah, itu mengaitkan kembali. Gini, kopi mengalami kenaikan harga, tapi Fatimah, Shaina, Chanel tetap beli minum kopi karena nggak suka minuman yang lain. Sifat permintaan kopi apa? Elastis, inelastis, inelastis ya, karena dia tidak, biarpun harga naik, tetap minum kopi. Sama, bensin juga inelastis. Jadi ketika bensin naik, kita tetap beli bensin 2 liter. Harganya naik 2.000 per liter, tetap kita beli bensin 2 liter. Nah, itu permintaan yang seperti itu namanya inelastis. Kalau elastis itu seperti apa? Contoh ya ketika kita beli apa ya? Beli beras. Beli beras. Ternyata beras mengalami kenaikan. Maka kita akan geser tuh nggak jadi beli beras, beli gaplek gitu ya, yang singkong gitu. Nah, itu berarti kaitannya dengan barang substitusi dan permintaannya namanya elastis. Pokoknya kalau elastis permintaan naik, harga naik maka permintaan turun, itu sifatnya elastis. Gitu. Oke. Oke, itu materi kita seputar hmm, produksi dan konsumsi. Ya, sekali lagi materi ini konsep, penguasaan konsep yang memang sifatnya tidak harus dihafal, tapi minimal dipahami. Karena ada 3 sebenarnya kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ya, tapi yang kita bahas hari ini 2. Kita ada soal latihan seperti ini. Keluarga Pak Haris memiliki penghasilan 7 juta per bulan. Setiap bulannya 60% digunakan untuk kebutuhan pokok. Makan, pendidikan, kesehatan gitu ya. Atau sifatnya C, konsumsi. 20% digunakan untuk menabung. Sisanya untuk rekreasi saat biaya sekolah anak meningkat, alokasi untuk rekreasi pun dikurangi. Apa prinsip ekonomi yang tercermin dari pelaku konsumsi keluarga Pak Haris? Coba boleh, jadi 7 juta kita alokasikan ya. 7 juta, 60% pokok, 20% tabungan, sisanya rekreasi. Saat biaya sekolah anak meningkat, alokasi rekreasi pun dikurangi. Prinsip ekonomi jadi lebih kepada mendahulukan atau bahasanya skala prioritas. Itu. Kira-kira apa jawaban yang pas untuk materi itu? Ada yang bisa? C, Bu. Hah? C. 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 え
Ada yang lain? Saya juga. C juga. Oke. Efisiensi penggunaan sumber daya. Ini bahasa kuncinya ya apa ya? Skala prioritas. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kalau kurikulum Merdeka itu kan harmonisasi antara bagaimana menerapkan pelajaran sekolah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita terbiasa dengan memahami sebuah situasi, ini kan kontekstual ya, bagaimana kita memahami sebuah kondisi dan akhirnya kita bisa mempraktekkan gitu. Ya, mungkin kalau di rumah kita nggak berani lagi mau minta apa ya handphone, ganti handphone, ketika handphone kita masih bisa kayak gitu. Artinya kita menjadi lebih arif dan bijaksana mengelola sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Oke, betul. Tika membeli sepatu bermerek karena dia merasa lebih percaya diri saat memakainya, meskipun harganya lebih mahal dari sepatu lokal. Ia mengabaikan alternatif lain yang lebih murah dengan kualitas hampir sama. Jenis motif konsumsi yang mendorong Fitri. Kok Fitri? Tadi Tika. Tika. Tika atau Fitri sih ini? Tika maksudnya ya. Tika membeli sepatu bermerek karena dia merasa lebih percaya diri memakainya gitu. Dan Ibu bilang, mungkin mereknya apa ya? Bukan PVN kali ya. Naik tapi bukan KW lah gitu. Yang harganya mungkin di atas 2, 3, 4 gitu. Seperti kalau di netizen suka ngamati nggak itu Dokter Gladys gitu ya, pakai sepatu dengan harga sampai berapa digit gitu nggak paham. Mencari kepuasan fisik, meningkatkan prestise sosial, menghindari inflasi, meningkatkan pendapatan, mencari pengakuan hukum. Bahasanya, clue-nya soal ini ada yang harganya lebih mahal. Kayak kita makan di warteg, beda kalau kita makan di Buka-Buka Bento. Kalau Buka-Buka Bento berarti prestise. Kalau warteg karena memang kita lapar. Jadi jawabnya meningkatkan prestise sosial. Itu ya, motif yang mendorongnya ke situ demi sebuah status sosial atau gengsi. Ada kata bijak, gaji kamu sebulan cukup untuk membiayai hidupmu, tapi tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu, gitu ya. Itu juga sebagai kontrol. Oke, lanjut. PT Sentosa Makmur adalah perusahaan yang mengelola makanan ringan dalam proses produksinya. Perusahaan menggabungkan bahan mentah seperti tepung, minyak, gula dengan tenaga kerja dan mesin. Setiap bulan mereka mengevaluasi output yang dihasilkan dibandingkan input yang digunakan. Konsep yang paling sesuai dengan menggambarkan aktivitas perusahaan. Combine ya, ada bahan mentah, tepung, minyak, gula, tenaga kerja mesin. Mengevaluasi output berarti kaitannya dengan ini apa ini? A, konsumsi optimal, B, efisiensi konsumsi, produktivitas produksi, distribusi produksi, inflasi produksi. Evaluasi, clue-nya adalah di evaluasi. Mana tadi soalnya? Ini menggabungkan. Ini Ibu kasih menggabungkan. Mereka mengevaluasi output nih. Clue-nya ada di sini. Di sini Ibu kasih tanda ya. Jadi adalah apa anak-anak produktivitas produksi. Jawabnya C. Oke, lanjut nomor 4. Semenjak harga listrik naik, Ibu Nani mengganti semua lampu di rumahnya menjadi LED lebih hemat energi.
Ia juga mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Perilaku konsumsi Ibu Nani menunjukkan penerapan prinsip apa kira-kira? C. Efisiensi penggunaan barang dan jasa. Oke, efisiensi. Pokoknya setiap ada kata hemat, hemat, hemat. Clue-nya adalah hemat. Ini ya. Setiap bahasa hemat berarti adalah efisiensi. Gitu. Oke. Coba siapa yang mau? Ibu tidak tunjuk deh, Miss tidak tunjuk. Yang mau baca nomor 5. Kita jawab bareng-bareng. Biar nggak ngantuk. Gimana? Ada yang mau? Miss tidak tunjuk? Oke. Bisa aja yang baca lagi ya. PT Andalan Karya memproduksi pakaian jadi dengan merekrut 50 orang tenaga kerja. Berarti tenaga kerja. Untuk meningkatkan hasil produksi, perusahaan kemudian menambah 20 mesin jahit otomatis. Ada 50 orang, berarti nambah 20 mesin jahit. Setelah 3 bulan, produksi meningkat 2 kali lipat. Faktor produksi yang mengalami peningkatan dalam kasus tersebut adalah faktor produksi apa? 20 mesin. Modal. Setelah 3 bulan produksi meningkat 2 kali lipat. Nah, ini bahasanya. Produksi setelah 3 bulan. Nih, ini clue-nya di sini. Ini berarti apa? Tenaga kerja atau modal? Modal. Modal, betul. Karena penekanannya ada di produksi 2 kali. Kenapa? Karena memang ada unsur tenaga kerja. Oke, jawabnya adalah modal. Andi membeli 3 bungkus mie instan saat ia makan bungkus pertama. Nah, tadi tuh, enak banget makan mie goreng ya pertama, Masya Allah. Namun kepuasan itu menurun saat mengkonsumsi bungkus kedua dan ketiga. Fenomena ini berlaku apa tadi? Hukum Gaussian 1. Ini utilitas marginal yang menurun. Ya, jawabnya adalah D. Jawabnya D. Kemudian lanjut, PT Karya Beton memanfaatkan limbah batu bara untuk memproduksi semen ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi sekaligus menjaga kesehatan lingkungan. Jenis produksi yang tercermin adalah limbah batu bara memproduksi semen ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dan juga menjaga stabilitas kelestarian lingkungan. Motifnya apa? Meningkatkan ekspor, bukan? Memenuhi kebutuhan global, bukan? Mencapai efisiensi dan tanggung jawab sosial. Kenapa? Jawabnya C, karena clue-nya di sini. Ya, efisiensi mengurangi itu berarti mengurangi biaya produksi adalah efisiensi dan kelestarian lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sosial. Oke, nomor 7 C. 8. Dalam waktu 1 hari seorang pekerja di pabrik roti mampu menghasilkan 500 bungkus roti. Pahami, 1 hari 500 bungkus roti. Setelah diberikan pelatihan dan mesin baru, ia mampu memproduksi 700 bungkus roti. Oh, meningkat 200 ya, setelah dapat ilmu. Dengan waktu dan tenaga yang sama. Peningkatan ini menggambarkan C. C, produktivitas tenaga kerja. Karena skillnya nambah. Nambah ilmu ya, itu fungsinya. Tambah strategi. Oke, betul. Rudy bekerja sebagai pengrajin tas kulit. Untuk meningkatkan hasil produksinya, ia memutuskan membeli mesin potong. Otomatis, membeli mesin potong otomatis dan menyewa 2 orang pekerja tambahan. Faktor produksi yang ditambah meliputi
mesin potong itu berarti modal menyewa 2 orang. Berarti apa? Tenaga kerja. Berarti jawabnya tenaga kerja dan modal. Oke, nomor 9 jawabnya adalah D. Kemudian lanjut nomor 10. Keluarga Sinta selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan tiap bulan. Mereka menetapkan prioritas kebutuhan, menabung sebagian, menghindari utang konsumtif. Perilaku keluarga Sinta menunjukkan penerapan prinsip konsumsi, mencatat pengeluaran setiap bulan, menetapkan prioritas, skala prioritas tadi, menabung sebagian, boros dan konsumtif, rasional dan efisien, elastis, substansi produktif, rasional, dan efisien. Ya, kenapa ada efisien? Karena ada prioritas. Kenapa rasional? Menghindari utang konsumtif. Contoh, jangan sampai kita bisa bergaya atau kita bisa nampang tapi uangnya dapat utang kayak gitu. Atau iPhone kita baru nggak taunya kredit gitu ya. Kita bisa naik motor PCX atau iRock ternyata kredit atau dapat ngutang padahal gajinya nggak cukup kayak gitu. Itu berarti boros dan konsumtif. Kalau yang di sini semuanya bagus-bagus berarti elastis, apa rasional dan efisiensi. Jawabnya adalah B. Oke, lanjut. Nomor 11. PT Mandiri Sejahtera adalah produsen air minum dalam kemasan. AMDK. Air minum dalam kemasan. Selama musim kemarau, mereka mengalami peningkatan permintaan. Perusahaan kemudian menambah jam kerja dan merekrut pekerja sementara untuk memenuhi kebutuhan pasar. Langkah yang diambil perusahaan adalah dia menambah tenaga kerja dan perusahaan menambah jam kerja dan merekrut. Berarti 2 yang dilakukan. Jam kerjanya nambah, jumlah tenaga kerjanya juga nambah. Langkah yang diambil adalah C. penyesuaian elastisitas permintaan, penggunaan faktor produksi secara fleksibel, perluasan distribusi barang, yang pasti pemenuhan kebutuhan tersier. Enggak, ini bukan tersier. Air bukan tersier, penyesuaian elastisitas permintaan. B atau C? Kira-kira? Kalau C. DE bukan. C? Penyesuaian elastisitas permintaan. Jadi karena permintaannya naik, maka penggunaan faktor produksi. Faktor produksi. Karena pakainya jam bekerja dan tenaga kerja secara fleksibel. B, C, C, B. Yuk, apa kira-kira? C. C. Oke. Penggunaan faktor produksi secara fleksibel. Oke, nomor 12. Setelah membeli smartphone terbaru, Dina merasa puas. Namun saat membeli ponsel kedua dengan fitur serupa, kepuasannya ia rasakan berkurang. Bahkan ia tidak lagi berminat membeli ponsel ketiga. Ilustrasi itu menunjukkan D. hukum Gosen, utilitas marginal menurun. Gosen 1 tadi ya. Oke, nomor 13. Pak Dodi memiliki lahan pertanian 1 hektar. Ia membagi lahannya untuk menanam padi dan cabai sesuai dengan kebutuhan keluarga dan permintaan pasar. Selain itu, ia menghitung pengeluaran pupuk dan upah buruh dengan sangat hati-hati agar hasil panen tidak merugi. Perilaku Pak Dodi menanam cabai untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pasar. Menghitung pupuk, buruh, upah. Jadi menghitung biaya lah intinya, biaya tenaga kerja dan biaya operasional. Prinsip apa? Mencerminkan apa? Produksi dengan prinsip efisiensi ya, karena memang bukan motif konsumsi, karena posisinya dia lagi menanam. Berarti kalau konsumsi rasional bukan,
Distribusi karena memang belum dijual, baru proses menanam. Berarti A, B, C, E itu nggak masuk karena konsumsi dan temanya tentang menanam gitu ya. Maka jawabnya adalah produksi dengan prinsip efisiensi. Jawabnya adalah D. Nomor 14, sebuah pabrik tahu membeli kedelai impor dengan harga lebih murah dan kualitasnya konsisten. Dan dengan keputusan ini perusahaan mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan laba. Kebijakan perusahaan tersebut mencerminkan prinsip ekonomi apa? Impornya lebih mahal ya, lebih murah ternyata gitu. C. Produksi efisiensi dengan input murah. Ya, karena memang materialnya itu. Ini cerita sedikit ya, simak. Ternyata pengrajin tempe itu lebih senang beli kedelai impor. Pengrajin tahu, cerita ibu sedikit nanti kamu cari di YouTube juga banyak. Eh, Pengrajin tempe di Indonesia itu lebih senang beli impor kedelai dari Kanada. Kenapa? Ya itu tadi kualitasnya bagus dan harganya murah. Kok bisa Bu? Kan kena biaya masuk kalau impor ya. Karena memang secara real di lapangan kedelai yang dihasilkan petani lokal itu kualitasnya di bawah impor itu sendiri. Kok bisa? Banyak faktor. Satu, pemerintah tidak memberikan insentif kepada petani kedelai. Jadi insentif itu apa? Biaya untuk merawat kedelai mahal pupuknya, seperti itu. Lahan yang dipakai untuk menanam kedelai juga sudah berkurang karena jadi lahan perumahan. Yang intinya seringnya yang terjadi seperti harga gabah. Ketika panen harganya turun. Dan akhirnya insentif yang harusnya diberikan kepada petani kedelai itu tidak ada. Ataupun kalaupun ada sangat sangat kecil. Sehingga apalagi setelah panen tidak didukung dengan harga yang memadai. Maka untuk produksi kedelai di Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan pengrajin tempe tahu. Makanya mau nggak mau mereka akhirnya impor gitu ya. Padahal kita punya banyak banget sumber daya alam yang bisa kita tanam kedelai. Tapi kembali lagi kalau pemerintah tidak memberikan insentif kepada petani, terutama kedelai, maka ya sampai hari ini kita masih mengimpor. Dan cerita sedikit, pernah nggak kalian merasa, mungkin kalian waktu itu masih SD kali ya, pernah mengalami bahwa tempe itu mahal. Setelah ditelusuri, yang biasa satu papan itu harganya 5.000 sampai 8.000. Kenapa? Karena ternyata impor dibatasi dan negara Kanada waktu itu diembargo sehingga tidak bisa melakukan ekspor kedelai keluar. Nah, itu ternyata kita sangat bergantung dengan barang impor tadi. Ini ya, ini yang sempat harus dipikirkan pemerintah tentunya biar bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan tanpa harus mengimpor. Ya, dongeng sedikit ya. Tapi itulah real di lapangan. Kedelai kita impor, beras kita impor, gula pasir kita impor. Padahal kita mampu gitu. Kenapa? Karena apa? Ulah segelintir oknum importir demi mendapat keuntungan besar melakukan impor barang tapi merusak pasar dalam negeri. Itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Seperti eh, gibah sedikit tapi ini fakta ya. Kasus korupsi Wilmar yang memproduksi CPO, minyak kelapa. Ya, minyak sawit ya, kelapa sawit. Itu kan Masya Allah banget. Merusak harga pasar minyak di dalam negeri. Bagaimana akhirnya minyak harganya melambung. Apalagi kelapa juga harganya mahal. Karena apa? Letter of credit yang dilaporkan Wilmar kepada pemerintah itu bermuka dua. Seakan-akan kebutuhan minyak dalam negeri terpenuhi. Padahal masih kurang. Rela melakukan ekspor minyak demi apa? Demi keuntungan yang lebih besar. Bayar pajaknya enggak. Keuntungannya dinikmati karena kantor Wilmar CPO ada di Singapura. Itulah bagaimana kalau bicara produksi ekonomi makro mah sakit judulnya, sakit banget gitu ya. Itu nanti kalau kita bahas mengenai BUMN sakit banget ya. Kenapa? Karena BUMN itu ladangnya uang negara tapi diembat di korupsi gitu. Kalau mau gibain ekonomi makro mah jatuhnya sakit hati gitu ya.
Nanti kalau kita ketemu offline dah Ibu banyak cerita mengenai seperti apa sih negara kita itu mengelola penerimaan gitu. Padahal gibah sedikit karena kita temanya impor ekspor. Jika 1.000 triliun itu tidak dikorupsi, kata pengamat ekonomi, satu anak itu dapat uang saku dari pemerintah itu 20 juta. Ibaratnya seperti itu ya. Karena hampir seluruh lini dikorupsi. Nanti Ibu kasih di grup ya. Lini apa saja gitu ya. Nah, kita lanjutkan saja. Gibahnya berhenti. Yang punya bisnis di bidang aksesoris, segera ganti packaging kalian dengan Padik Ziploc. Sebuah pabrik tahu membeli, oh ini udah ya 14 ya, kita teruskan. Tadi jawabnya adalah C. 15. PT Surya Sentosa memperkerjakan 150 tenaga kerja menggunakan lahan sewa dan memiliki 12 mesin produksi. Ada 150 orang, kemudian ada 12 mesin, perusahaan dipimpin oleh seorang manajer menentukan strategi pemasaran dan produksi. Faktor produksi yang digambarkan dalam kasus tersebut meliputi 150 tenaga kerja, oke. 12 mesin produksi berarti modal. Memimpin seorang manajer strategi pemasaran. Berarti apa kira-kira tenaga kerja, modal, alam, produksi, konsumen, produsen, apa nak? Wirausaha? Ya, faktor produksi yang digambarkan. Jadi tenaga kerja, modal berupa mesin. Bagaimana cara memasarkan? Ya, modal, distribusi, wirausaha. Wirausaha itu berkaitan bagaimana pemasaran ya. Berkaitan dengan pemasaran harusnya marketing, tapi marketing itu kan wilayah dari wirausaha juga. Lahan, sewa, menggunakan sewa lahan. Masuk semua sih. 150 tenaga kerja menggunakan lahan sewa. Berarti apa sewa itu? Lahan sewa berarti harusnya lahan gitu ya. 12 mesin produksi berarti itu masuknya modal. Mana nah? Pilihannya ini Bu liatin. A, B, C. A, tenaga kerja, modal wirausaha. B-nya modal, konsumsi, distribusi. Lahan, C-nya lahan, tenaga kerja, konsumsi. Alam, produksi, manajemen. Konsumen, produsen, distributor. Yang mana? Bingung? Kalau faktor produksi itu kan ada tenaga kerja, ada alam, kemudian ada modal, ada wirausaha. Itu harusnya 4 itu. Jadi kalau dilihat dari sini berarti A, cuma kurang lahan ya. Harusnya sumber daya alamnya dimasukkan. Jawabnya A ya. Nomor 15. Nomor 16 sekarang. Keluarga Damar mengubah kebiasaan konsumsi mereka. Setelah harga kebutuhan pokok naik, mereka mengganti daging sapi dengan telur. Membeli sayur di pasar lokal, nggak di supermarket. Mengurangi makan di luar rumah, tidak jajan di restoran. Pola konsumsi ini menunjukkan apa? Konsumsi bersifat elastis terhadap pendapatan. Konsumsi selalu boros, kebutuhan pokok bersifat tidak elastis. Konsumen bersikap adaptif dan rasional. Oh, jadi fokusnya adalah harga kebutuhan naik. Harga kebutuhan naik. Nah, ini clue-nya di sini, bukan masalah di pendapatan. Konsumsi bersifat elastis terhadap pendapatan. Enggak, karena kita lihatnya harga kebutuhan naik. Maka konsumen bersikap adaptif dan rasional. Gitu. Ya, harga kebutuhan naik berarti harus rasional gitu. Ya udah, jangan ke mall lagi karena gaji Bapak tetap segitu-segitunya. Kalau harga naik, jangan makan daging sapi dulu ya. Kita ganti telur. Jangan beli sayuran di supermarket ya, beli di pasar.
Terus kita jangan jajan di restoran, udah masak aja di rumah. Nah, itu sifatnya lebih kepada rasional. Oke, PT 17, PT Maju Jaya memiliki 4 lini produksi. Ada, oke, ini departemen ya. Minuman kemasan, air mineral, susu cair, dan teh botol. Anggap saja teh sosro misalnya ya. Perusahaan tersebut melakukan riset pasar secara berkala agar produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tren yang berkembang. Strategi produksi perusahaan menunjukkan riset pasar secara berkala. Clue-nya di sini. Riset pasar secara berkala agar produksi sesuai kebutuhan konsumen. Nih, riset pasar secara berkala. Perilaku konsumen elastis, produksi berbasis permintaan dan efisiensi. Enggak ada efisiensi. Karena riset pasar dari produksi yang dia lakukan. Efek substitusi barang. Ini bukan substitusi, perilaku konsumen elastis. Tapi clue-nya adalah agar produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau konsumennya lagi tren seneng minum air tapi berasa, berarti teh botol yang dibanyakin. Gitu. Jadi apa? Diversifikasi atau perilaku atau produksi berbasis permintaan dan efisiensi. Ya, produksi berbasis permintaan. Nih, ini karena clue-nya di sini. Produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau kebutuhan konsumen berarti permintaan. Efisiensi, kalau kita hanya memproduksi sesuai kebutuhan konsumen, maka kita akan mengurangi lini-lini yang lain. Oh, kita akan banyakin teh botol. Mungkin susu cairnya yang kita kurangi produksinya. Nah, itu yang dikatakan efisiensi. Jadi jawabnya adalah C. Kadang soal literasi itu hanya butuh dipahami saja, bukan dihafal ya. Asal kita dapat kata clue-nya. Oke, lanjut. Sebuah restoran cepat saji mencatat bahwa semakin banyak pelanggan memesan makanan melalui aplikasi daring. Oleh karena itu, restoran tersebut menambah armada pengantaran dan memperbaiki kemasan produk di packaging tentunya ya, agar tetap menarik setelah perjalanan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan, anak-anak gengsi ya, sukanya GoFood. Oke, packagingnya diperbagusi, kemudian armadanya ditambahi, fokus pada distribusi dan produksi no, menyederhanakan konsumsi no, merespon perubahan perilaku, memprioritaskan produksi massal, menghindari penggunaan faktor produksi bertahap. Fokusnya apa ini? Restoran cepat saji mencatat banyak semakin pelanggan yang memesan. Nih, semakin banyak yang memesan melalui aplikasi daring. Aplikasi daring. Oleh karena itu, restoran tersebut menambah armada pengantaran yang dilakukan. Dia memperbaiki kemasan produk. Biar ketika di jalan nggak rusak seperti donatnya Pingkan Mambo gitu ya. Itu clue-nya di situ. Distribusi dan produksi. Harusnya fokus pada distribusi, iya benar, dan produksi. Menyederhanakan konsumsi, no, merespon perubahan perilaku konsumen, merespon A boleh, C boleh. Yuk, pakai voting tah. Pilih yang mana anak-anak? C, Kira-kira C, Ibu. C. C. Ya, merespon perubahan perilaku konsumsi dan konsumen. Karena dulu kan orang datang, sekarang duduk manis, pegang gadget, gawe, udah bisa order, gitu ya. Oke, tapi sedikit menggibah juga. Dampaknya adalah saat ini anak-anak ekonomi itu sangat lesu yang offline. Banyak pedagang sudah terancam mengalami pailit karena mereka tidak bisa apa ya daya beli masyarakat secara offline itu sudah mengalami penurunan yang tajam. Nah, ini juga dibutuhkan regulasi pemerintah yang bijak, penjualan online tetap jalan, tapi offline juga tidak mematikan UMKM. Itu Masya Allah banget. Ya,
perjuangan di negeri ini untuk menghidupkan lagi perdagangan secara offline. Kadang-kadang anak-anak mager kan, order lewat handphone, barang datang dengan harga yang murah tentunya, tapi kualitasnya juga bagus, asal berhati-hati saja. Oke, nomor 19. Fadli membeli 10 liter bensin meskipun harganya naik tadi. Karena ia tetap harus berangkat kerja, namun ia mengurangi konsumsi minum kopi kemasan dan beralih ke seduhan sendiri di rumah. Perilaku seduhan sendiri di rumah, beralih ke seduhan sendiri di rumah. Perbedaan perilaku Fadli terhadap dua barang tersebut? Kalau bensin biarpun naik, dia tetap beli. Itu sifatnya namanya inelastis. Tapi kopi ketika naik dia pindah ke yang di rumah, berarti elastis. Semua konsumsi bersifat elastis. Konsumsi dipengaruhi faktor sosial, bensin tersier, kopi barang pokok. Bensin inelastis, kopi elastis. Jadi jawabnya D ya. Cluenya anak-anak, kalau elastis itu harga naik, aku nggak jadi beli nih, turun, itu berarti elastis. Kalau inelastis, harga naik, gue tetap beli. Nah, itu inelastis gitu ya. Itu karena butuh sih gitu. Bensin naik, tetap beli, kan butuh. Masa mau diisi air gitu kan? Cluenya di situ. Oke, jawabnya D. 20. Pada masa krisis ekonomi, masyarakat lebih memilih memproduksi makanan sendiri dibanding dengan membeli makanan fast food atau cepat saji. Mereka mulai menanam sayuran, memasak, dan dari bahan mentah. Fenomena ini menunjukkan hubungan antara konsumsi dan produksi sebagai berikut. Mungkin banyak hidroponik akhirnya ya ketika corona ya. Produksi selalu menurun saat krisis, konsumsi berubah menjadi produksi subsisten, konsumsi meningkat secara tidak rasional, produksi tergantikan oleh konsumsi mewah, no, konsumsi tidak dapat diprediksi oleh produksi. Apa kira-kira? Dia lebih banyak makan sendiri dibanding beli makan fast food atau cepat saji. Konsumsi berubah menjadi produksi. Ya, karena dia menanam sendiri tadi. Konsumsi meningkat, enggak sih. Orang tetap makan, karena orang makan itu segitu-segitunya gitu ya. Produksi digantikan oleh konsumsi mewah. Enggak ada yang konsumsi mewah. Berarti jawabnya adalah konsumsi berubah menjadi produksi subsisten. Oke, lanjut 21. PT Mapan bergerak di bidang perikanan. Dalam 1 bulan mereka memproduksi 5 ton ikan segar menggunakan alat tangkap modern. Saat permintaan meningkat, perusahaan menambah jam kerja. Nah, nih ada cluenya adalah permintaan meningkat dengan jam kerja. Karena ada permintaan meningkat, jam kerja ditambahi. Dan menyewa. Nah, ini bagian tadi ikut faktor menambah. Jam kerja meningkat, permintaan meningkat, jam kerja ditambah, dan juga nyewa kapal. Tindakan menggunakan faktor produksi ini sifatnya apa? Kaku dan terbatas, no. Statis dan padat karya, penambah. Fleksibel dan intensif, sementara dan konsumtif. Apa kira-kira? Tidak efisien. Maksud tidak efisien kan? Permintaan meningkat, perusahaan menambah jam kerja. Wajar, semula kerja 8 jam jadi 10 jam. Cuma kita tetap harus nyewa kapal tambahan. Fleksibel dan intensif. Ya, jawabnya C. Lina, nomor 22 lanjut. Lina menggunakan sebagian uang jajannya untuk membeli kuota internet dan sisanya untuk menabung. Ia tidak tergoda membeli barang konsumtif seperti kosmetik, aksesoris mahal. Nih, pahami nih. Masih ada nggak ya yang begini ya? Untuk sebagian uang jajannya membeli kuota internet, sisanya untuk menabung gitu loh. Dia tidak beli apa ya skincarean istilahnya gitu ya. Perilaku konsumsi Lina mencerminkan prinsip ekonomi apa? Gengsi pamer, no.
Prestisi sosial, no. Efisiensi dan perencanaan, karena bahasanya menabung ya. Nih, sisanya untuk menabung konsumtif. Jadi jelas banget adalah efisiensi dan perencanaan. Oke, lanjut. Di daerah pegunungan, masyarakat lebih banyak mengkonsumsi makanan berlemak untuk menjaga suhu tubuh. Karena kalau lemak itu ke badan jadi hangat. Sedangkan di daerah pesisir, makanan laut menjadi konsumsi utama. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut adalah, nih bahasanya adalah daerah pegunungan, cluenya. Terus daerah pesisir. Nah, ini kalau cluenya ada daerah pesisir dan pesisir berarti iklim C. dan kondisi geografis itu ya. Oke. Setiap hari, nomor 24, setiap hari pabrik sepatu Elite Sportwear memproduksi 5.000 pasang sepatu. Namun karena permintaan menurun akibat krisis global, mereka menurunkan jumlah produksi menjadi 3.000 pasang per hari dan menghentikan beberapa pekerja kontrak. Langkah ini menunjukkan bahwa, tahu ya, ketika corona itu berapa ribu orang di PHK. Karena memang produksi menurun. Produksi menurun, permintaan. Kenapa produksi menurun? Karena permintaan menurun, daya beli masyarakat lemah. Gitu. Produksi tidak perlu mempertimbangkan permintaan, konsumsi tidak mempengaruhi produksi, produksi menyesuaikan permintaan pasar. Jadi, ketika permintaan turun, maka produksi juga menurun. Kalau produksi menurun, maka ada efisiensi tenaga kerja. Oke, jawabnya adalah C. Untuk nomor 24. 25, meskipun banyak makanan ringan impor bermunculan, Ibu Rika tetap memilih membeli keripik singkong lokal karena rasanya lebih sesuai dengan selera keluarga dan harganya lebih murah. Jadi ada selera, cluenya ada selera, ada harga yang lebih murah. Ini. Keputusan itu adalah faktor yang C. mempengaruhi keputusan konsumsi, selera dan harga. Setiap soal pasti cluenya ada di soal ya. Jadi mudah menjawabnya. Oke, setiap kali gajian bulanan turun, keluarga Dito cenderung mengurangi konsumsi daging sapi dan menggantinya dengan tahu tempe. Ya, gajian bulanan turun kan ini biasanya gaji bulanan turun itu biasanya karena kerja part-time. Part-time itu dibayar, digaji kalau datang. Kalau nggak datang berarti nggak digaji. Gitu, ya. Mereka menggantinya dengan tahu tempe. Namun saat gaji naik, mereka kembali mengkonsumsi daging. Daging dalam hal ini kategori barang apa ya? Barang inferior, barang normal, barang bebas, langka, komplementer. Kalau komplementer itu berpasangan, kopi, gula, itu komplementer. Normal, bebas. Enggak, dia harus dibeli, bukan air. Barang langka, barang normal atau barang apa kira-kira? A. Inferior? Ya, barang inferior. Oke, nomor 27. Perusahaan Green Farm memproduksi beras organik dengan menghindari penggunaan pupuk kimia. Sehat nih. Mereka menjual produknya dengan harga lebih tinggi dibanding beras biasa dan menargetkan konsumen menengah ke atas yang sadar kesehatan. Berarti sasaran pasarnya adalah kelas menengah karena berasnya organik tanpa kimia. Strategi produksi Green Farm mencerminkan segmentasi pasar dengan nilai tambah. Karena apa? Ini segmentasi pasar itu sasaran. Sasarannya untuk siapa? Produk beras sehat itu. Sasarannya tadi nih. Ini sasaran. Ini segmentasi pasar tuh ini. Nih bahasa ini masuknya segmentasi pasar. Kelas menengah atas. Kemudian pupuk kimia. Nah, menghindari pupuk kimia tapi menggunakan menghindari penggunaan pupuk kimia. Ini nilai plus nih gitu. Waktunya di situ. Karena kimia
Ya, 28. Dian membeli pakaian bekas impor karena model unik dan harganya terjangkau. Bekas impor tahu nggak, Nak? Cirebon itu ada pakaian impor bekas, tahu nggak di mana? Ada yang tahu nggak? Jadi kayak jaket bagus. Jadi ada perilaku masyarakat Cirebon atau masyarakat Indonesia lah. Kenapa mereka tertarik beli barang impor? Karena barangnya itu yang dia beli biasanya kalau jaket, celana gitu ya. Tapi kita nggak tahu pemiliknya teh bekas sakit apa gitu. Cuma itu menjadi sebuah fenomena. Cirebon itu ada di sekitar Kanoman ya. Namanya Cimol dulu istilahnya. Memang barangnya bagus. Harganya 30.000. Padahal harga aslinya bisa sampai 30 juta misalnya kayak gitulah ya. Karena memang mahal. Faktor konsumsi. Nih, membeli pakaian bekas impor karena modelnya unik, harganya terjangkau. Ya terjangkau paling mahal paling 80.000 kan? Itu juga udah mahal ya. Meski sebagian temannya mengejeknya, ia tetap yakin dengan pilihannya. Faktor konsumsi yang paling dominan dalam kasus Dian, dia pengen dapat dengan harga yang murah gitu ya. Selera pribadi, gaya hidup sosialita mah, ini mah berani. Yang penting dia dapat image barang gue mahal gitu. Padahal belinya murah gitu. Keputusan produsen oh enggak, tingkat inflasi enggak ngaruh, motif hukum, selera pribadi, pribadi atau gaya hidup sosialita. Nih, modelnya unik, modelnya unik, Selera sosial, pribadi. selera pribadi ya. Karena kalau gaya hidup sosialita itu lebih kepada gengsi. Kalau dia gaya hidup sosialita, dia gengsi beli impor. Bekas maksudnya ya, bukan impor. Beli bekas itu gengsi banget. Gue gitu loh, sosialita. Masa beli baju impor bekas gitu. Jadi selera pribadi. Oke, 29. Pabrik tahu dan tempe di Desa Mekar menggunakan limbah padat untuk pakan ternak dan limbah cairnya untuk tanaman. Biaya operasional pun berkurang. Strategi ini mencerminkan pabrik tahu jadi limbahnya itu untuk makan ternak. Berarti kan dijual tuh. Pupuknya juga dijual, limbah cairnya dijual. Pemanfaatan efisiensi berkelanjutan. Kenapa dikatakan berkelanjutan? Karena continue berlanjut terus ya, bersambung terus dari limbah dipakai untuk pakan ternak. Ternaknya nanti menghasilkan ternak yang bagus, berat, sehat, daya jualnya tinggi. Tanaman dikasih pupuk cair limbah tahu, tanamannya jadi subur, hasilnya jadi lebih bagus dijual. Itu namanya berkelanjutan ya. Tidak berhenti sampai di situ. C. 30. Setiap minggu keluarga Ali membuat daftar belanja untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Ya, lalu menyisihkan dana untuk keperluan sekunder seperti hiburan. Kebiasaan ini mencerminkan pola hidup boros no, prinsip distribusi keuntungan no, skala prioritas konsumsi, penawaran barang, teori marginal utility. Ada bahasa, nih, clue-nya di mana? Mereka nih memprioritaskan ini clue-nya soalnya. Jadi apa? Skala C. prioritas konsumsi. Oke, oke, oke. Itu materi kita hari ini. Silahkan sebelum nanti dapat materi baru ada yang mau ditanyakan? Kira-kira Ibu kembali ke show clip video. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Kalau ini tuh biaya produksi kenapa terpisah? Karena ini kalau yang konsumsi produksi sebenarnya juga ada hitungnya. Eh, distribusi. Kalau biaya produksi ini nanti kaitannya kita belajar 3 unsur. Ada variable cost, kemudian ada marginal cost, ada average cost. Nah, ini akan lebih enak kalau disampaikan offline ya. Kalau Ibu
apa ya, Wacom. Wacom tuh media untuk ibu mencatat, tapi terbaca di screen kalian gitu. Bisa. Jadi nanti ibu tanyakan deh kepada Mbak Widya di BC ya. Kalau ini semuanya full matematika ekonomi, karena intinya yang dicari adalah mencari balik modal, break even point diperoleh dari mana, bagaimana biaya total sama dengan biaya pendapatan. Atau biaya total itu berarti total cost sama dengan total revenue atau TC sama dengan TR, total revenue. Oke, waktu masih 15 menit, bagaimana? Mau lanjut materi atau bahas soal atau mau diskusi? Oke, ini sekilas aja ya. Nanti perdalam kalau kita offline ya. Kalian jadwal ekonomi ini beda-beda ya di BC tuh ya. Soalnya ibu kemarin tuh ketemu sama siapa ya? Yang SMP, yang SMA 8 tuh siapa? Jihan bukan ya? Ibu lupa kemarin. Iya, Bu. Cuma kemarin kita ada trouble sedikit Jihan ya. Ibu penasaran itu tuh kok bisa nggak ketemu gitu. Kayak ada. Jadi jadwal untuk ekonominya lain-lain kemarin tuh. Dari sekian 6 orang ini. Fatima, Jihan, Chanel, siapa lagi ini? Alivia, Anissa. Ini coba Jihan diingat sama siapa itu? Nisa. Kira-kira materi ini kamu dapatkan kelas berapa? Masih ingat nggak? Biaya produksi. Ada biaya tetap, biaya variabel gitu. Kelas 10, kelas 11. Oke, Ibu akan mendongeng juga. Ibu kasih simpel aja intinya ya. Kamu harus ketahui 3 unsur di biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap, biaya variabel. Nah, cara membedakannya bagaimana? Yang ketiganya adalah penerimaan. Kalau kamu juragan gorengan, kenapa Ibu kasih contoh gorengan ya? Hmm, ketika kamu dapat pesanan gorengan atau kamu jualan gorengan, gitu ya. Biaya tetapnya itu apa saja? Biaya tetap itu kan biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Di situ ada gaji pegawai tetap, sewa gedung, penyusutan mesin, itu skala besar. Tapi kalau konteksnya adalah pedagang gorengan, biaya tetap itu apa saja? Gerobaknya. Kalau orang dagang gorengan pakai dongdangan ya. Kemudian eh, wajan buat menggorengnya, mungkin ya, wajan. Tahu ya, panci buat gorengnya itu. Atau tabung gas, tabungnya ya, tabungnya. Nah, itu masuk biaya tetap. Sama kamu yang gorengnya. Kalau ada pekerjaannya berarti tenaga kerja. Nah, biaya variabelnya apa? Biaya variabel kan keterangannya biaya yang berubah-ubah seiring dengan jumlah produksi. Contohnya, biaya bahan bakar, biaya pengemasan, bahan baku, listrik. Kalau pedagang gorengan berarti bahan bakunya apa? Kalau pisang goreng berarti Minyak. pisang. Tempe berarti tempenya. Kalau bala-bala berarti kol, wortel, daun bawang, terigu, ya. Kemudian apa lagi ya? Margarin, minyak goreng. Nah, itu masuknya biaya variabel. Jadi punya bayangan ya, kalau biaya tetap itu ya mau bikin 100 gorengan, dondongannya tetap satu, penggorengannya pancinya satu kan gitu. Tapi kalau mau bikin 100 bala-bala, berarti mungkin butuh terigu sekitar 2 kilo. Kalau bikinnya 200 berarti 4 kilo, kan berubah. Nah, seperti itu konteksnya ya. Kalau berbicara biaya tetap dan biaya variabel. Dalam bahasa Inggrisnya, biaya tetap adalah fixed cost dengan simbol FC. Biaya variabel simbolnya, nama lainnya adalah variable cost atau PC. Diingat, kalau di buku kalian
Biaya tetap adalah gaji pegawai. Kan kalau gaji pegawai itu dibayarnya mingguan atau bulanan atau harian. Kalau mingguan dibayar seharinya 20.000 atau 30.000, berarti sebulan teh gajinya 900 kan gitu. Tetap segitu dikeluarkan. Kalau biaya variabel, ya itu tadi. Semakin banyak yang diproduksi, maka volumenya akan bertambah. Contohnya di situ PT Sari Rasa memproduksi 10.000 bungkus keripik per bulan. 10.000 bungkus. Gaji pegawai tetapnya 50 juta per bulan. Berarti biaya tetap. Bahan baku dan listriknya adalah 30 juta. Nah, itu adalah pengelompokan biaya produksi untuk pembuatan keripik. Jadi, berapa biayanya? 50 ditambah 30 berarti 80. Itu perhitungannya di bawahnya. Contoh ini lagi langsung ya. Nih, untung sudah ada contohnya. Biaya total, nama lainnya TC, itu diperoleh dari fixed cost FC ditambah VC. Ya, jadi biaya total itu total cost atau istilahnya biaya total sama dengan fixed cost dan plus variable cost. FC plus VC. Biaya rata-rata atau average cost AC, AC. Kalau AC nanti dikira pendingin, AC sama dengan TC dibagi Q. Q itu kuantitas. Kuantitasnya yang ini tadi loh. 10.000 bungkus itu simbolnya adalah Q. Q. Nah, biaya marginal itu istilahnya apa? Tambahan biaya setiap output yang diproduksi. Rumusnya apa? Total delta, perubahan biaya tetap dibagi perubahan output yang diproduksi. Maka disebut delta. Delta TC dibagi delta Q. Kita lihat contohnya, biaya tetap fixed cost tadi 4 juta. Biaya variabel itu setiap 1 kilo itu 5.000. Padahal produksinya 1.000 kilo. Maka biaya variabelnya menjadi 5 juta. Sampai sini paham nggak? Biaya tetapnya 4 juta. Biaya variabel setiap 1 kilo butuh biaya 5.000. Padahal memproduksi 1.000. Maka total biaya variabelnya adalah 5 juta. 5.000 dikali 1.000. Nih, 9 juta itu dari mana? 9 juta itu dari 4 juta ditambah 5.000 kali 1.000 tadi. Maka 9 juta. Gitu. Ya, total cost. AC, average cost tadi, adalah rumusnya TC dibagi dengan Q. TC-nya berapa? 9 juta per, ya. Biaya tetapnya 500, biaya variabelnya 2 juta. Dengan produksi 100 unit AC. Biaya tetapnya 5.000 ditambah 2.000 kali 100 dibagi 100 jika produksinya 100. Maka biaya rata-ratanya adalah 2.500. Diperoleh dari mana? 500.000 ditambah 200.000. Sama dengan 700. AC, tapi ini AC ya. Gitu. 200.000 dibagi 100 berapa? Memproduksinya adalah 100. Kita lihat contoh yang ke bawahnya coba. Kalau bingung, di samping. Oke, masih ada waktu 5 menit. Kita nanti bahas di pertemuan offline ya. Soalnya kalau berhitung dengan dibahas seperti ini, tidak maksimal, harus dihitung di whiteboard. Produksi meningkat dari 1.000 menjadi 2.000.
unit, biaya total dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, aksi menurun skala ekonomis. Produksi melewati 10.000 unit, mesin mulai rusak, biaya marginal, skala ekonomi. Skala tidak ekonomis. Ini adalah konsep tentang skala tidak ekonomis. Ya, gitu. Skala ekonomis, oh beda lagi. Oke, ada yang bertanya dulu? Silahkan. Dibuka sesi tanya jawab, masih ada waktu 5 menit. Sebelum nanti di closing. Boleh itunya di unmute, boleh? Oke, oke anak-anak. Nanti untuk materi biaya produksi, Ibu akan kasih banyak contoh soal ya, untuk khususnya bagaimana menghitung biaya eh, break even point, tidak untung atau tidak rugi, balik modal, menghitung total biaya, menghitung total pendapatan. Ya, Ibu akan combine dengan materi-materi dari buku referensi dari yang lain yang berkaitan dengan TKA kalian. Baik, untuk belajar TKA ekonomi hari ini cukup dulu. Coba semua kameranya di on kan, Ibu akan apa foto ya, bisa di on kan sebentar untuk absen saja ke Bu Widya bahwa pelaksanaan TKA secara online sudah terlaksana. Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat belajar. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan Senin bisa kembali sekolah. Terima kasih dari Bu In. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami. Sinlab ya.